Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Salam jumpa. Kita bertemu lagi di mata kuliah struktur data. Kali ini kita akan menyambung dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang graf ya. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang penyajian dari graf. Pada pertemuan 13 lalu tentang graf sudah diberikan contoh dalam kehidupan nyata yang ada istilah-istilah namanya simpul ya atau vertex, kemudian edge atau ruas ataupun jalur yang dilalui ya. Contoh yang digunakan pada pertemuan sebelumnya adalah misalkan Anda akan melakukan perjalanan dari kampus pulang ke rumah ataupun dari rumah menuju kampus, yang mana menjadi vertex atau simpulnya itu adalah lokasi-lokasi yang menjadi penanda ya. Misalnya lokasi awal dari rumah, kemudian lokasi tujuannya ada ke kampus ya. Nah, lokasi-lokasi lain yang penanda yang dilewati itu disebut sebagai simpul atau vertex. Misalnya melewati perempatan, lampu merah, kemudian misalnya melewati ATM, terminal dan lain sebagainya ya. Nah, sepanjang jalur itu diberikan bobot ya. Teman-teman, di graf ada yang namanya bobot, yaitu nilai yang diberikan kepada edge-nya atau pada uh, apa istilahnya nyebutnya ruas ya. Nah, jadi ruas itu misal dari rumah pertama menuju ke ATM, jaraknya kalau dalam kilometer misalnya 1 kilometer ya. Nah, jadi total jalur yang dilalui dari rumah ke kampus itu totalnya misal ada 7 kilometer misalkan ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan tentang graf ya. Oke, di sini teman-teman kita akan membahas bahwa penyajian graf itu bisa disajikan sebagai sebuah matriks ya, yang mana di sini misalnya ada matriks ukuran B ya, maka di setiap baris itu menyatakan ruas ya. Jadi misalnya ada baris 47, maka di sini artinya menghubungkan simpul 4 dengan simpul 7 atau bisa juga simpul A dengan simpul B gitu ya. Nah, ada matriks yang disebut sebagai adjasensi. Adjasensi ini menghubungkan vertex dengan vertex ya. Dia akan bernilai 1 apabila terdapat hubungan dari vertex ke I dengan vertex ke J ya. Kemudian ada yang namanya matriks insidence. Matriks insidence ini adalah matriks yang menghubungkan antara vertex dengan edge-nya, yang mana akan diberikan nilai 1 apabila ada ruas yang berujung di sebuah simpul ke I gitu ya. Yang dalam hal lain kedua matriks tersebut diberi nilai 0 ya. Nah, ini misalnya ada contoh. Ini adalah contoh sebuah grafnya, kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk matriks. Ini kalau dilihat ya teman-teman, di sini ada berapa edge? Ada edge 1, edge 2, edge 3, edge 4 sampai dengan edge 8. Nah, jika ini diterjemahkan ke dalam penulisan matriks, maka bisa ditulis seperti ini. Ini cara bacanya adalah jadi di situ ada satu edge, misalnya sini E1 ya. E1 ini menghubungkan antara vertex 1 dengan vertex 2 ya. Kemudian nih ya, vertex 1 dengan vertex 2 ya. E1 menghubungkan vertex 1 dengan vertex 2. Kemudian ada edge mana lagi? Ada edge 2 ya. Edge 2. Nah, di sini edge kedua ya. Edge kedua itu menghubungkan antara vertex 1 dengan vertex 3 ya. Ini edge 2 menghubungkan V1 dengan V3 ya. Ini di sini vertexnya tidak ditulis. Nah, sebagai tambahan supaya lebih bisa difahami, di sini Bu tuliskan menggunakan vertexnya ya. Nah, teman-teman bisa terus melanjutkan untuk E3, E4, E5 sampai dengan E8 ya. Di sini contohnya E8 yang terakhir itu adalah menghubungkan antara vertex 4 dengan vertex 5 ya. Di sini vertex 4 dengan vertex 5, atau bisa ditulis berdasarkan seperti ini ya. Kolom-kolomnya atau menjadi dua baris ya. Kalau ini dua kolom, kalau ini menjadi dua baris. Kalau dituliskan secara berpasangan adalah kolom baris, dan seterusnya gitu ya. Oke, supaya bisa difahami. Nah, dari dua matriks tadi ya, matriks yang adjasensi, di mana matriks adjasensi itu menghubungkan antara vertex dengan vertex. Kalau insidence itu adalah vertex dengan edge. Yang mana kalau adjasensi diberikan nilai 1 itu apabila ada VI dengan VJ ya. Contoh di sini.
V1 dengan V1 maka dia diberi nilai 0. Kemudian untuk V1 dengan V2 di sini V1 dengan V2 karena ada ruas yang menghubungkan maka di sini diberikan nilai 1. Begitu pula untuk V1 dengan V3 ya. V1 di sini dengan V3 ada ruas yang menghubungkan yaitu E2 ya. Begitu untuk pengisian yang lainnya ya. Di sini penjelasannya sama. Kemudian kalau matriks incidence ya, untuk matriks incidence itu adalah dia akan menghubungkan vertex dengan edge yang mana nilainya akan 1 apabila ada edge yang berujung pada simpul V. Ya, di sini contohnya V1 dengan edge 1. Nah, berarti di sini diberi nilai 1. Kenapa? Karena edge ini berujung pada sebuah simpul gitu ya. Nah, begitu juga untuk pengisian yang lainnya sama ya. Oke. Kemudian ada yang namanya graf berarah ya. Apa itu graf berarah? Graf yang berarah itu artinya adalah di sini dia menghubungkan vertex 1 dengan vertex 2 saja dalam satu arah ya. Kalau arahnya ada dua jalur dari misal A ke B, kemudian ada yang dari B ke A ya dengan jalur atau edge yang berbeda, maka itu disebut grafnya tidak berarah ya. Jadi agak sedikit perlu diperhatikan agar tidak terbalik ya. Nah, di sini ada yang namanya ruas ya atau arcus ya. Kalau ruas aja itu edge, kalau yang ruas berarah itu disebut dengan arcus ya. Nah, apa itu arcus? Di sini untuk sebuah arcus ya dari sebuah graf gitu ya, itu bisa dihitung ya, atau bisa kita tunjukkan. Misal di sini ada graf yang bentuknya seperti ini dengan simpul 1, 2 ya, 3 dan 4 ini sebagai simpul atau vertexnya. Di sini kita lihat ada yang gelung atau self loop ya. Kemudian ada yang sejajar ya, berarti ini adalah multigraf ya karena memiliki semua unsur-unsur dari sebuah graf. Nah, teman-teman di sini bisa lihat dia memiliki 7 arkus. Yang mana arkus itu? Arkusnya adalah edge yang berarah. Contoh di sini adalah 1, 4. Dari 1 ke simpul 4. Kemudian ada arah yang 2 ke 1. Nah, karena di sini sejajar, maka ditulisnya 2 kali. Namun arahnya ini bukan bolak-balik ya. Itu dari 2 ke 1, ini juga dari 2 ke 1 ya. Kemudian ada dari 4 ke 2. Nah, ini dari 4 menuju ke 2. Nah, di sini 2 hanya sendiri saja karena dia bersifat self loop ya, dan seterusnya di sini kalau dijumlahkan teman-teman bisa dicek ya ada berapa arkus yang terdapat dalam graf ini gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau misalnya di sini arkusnya itu ada bobotnya ya, maka grafnya itu disebut sebagai sebuah network atau jaringan. Di sini ada juga turunan V ya yang merupakan himpunan bagian dari V maupun turunan A yang merupakan bagian dari himpunan A ya. Di sini disebut sebagai subgraf ya, sama seperti di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini tadi yang disampaikan ada yang namanya graf tidak berarah ya. Jadi, kalau tadi graf berarah itu misalnya hanya dari V1 ke V2 ya, namun tidak ada yang sebaliknya ya. Nah, di sini adalah graf tidak berarah ya. Graf tidak berarah apabila edge yang berbeda itu ditemukan untuk menghubungkan dua vertex ya. Jadi harus dua arah ya. Biasanya disebut sejajar ya yang menghubungkan dua vertex. Yang menghubungkan dua simpul atau dua titik ya, vertex ya di sini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada yang namanya critical path. Jadi graf ini contohnya misalnya digunakan untuk apa sih? Misal kalian kalau mau menghitung jarak dari rumah ke kampus ya, itu berapa kilometer gitu. Kalau mau ke kampus kan berarti dicari jalan yang terpendek kalau bisa ya. Nah, berarti nanti dicari jalan yang minimum. Tetapi kalau misalnya kalian itu tujuannya mencari laba ya, untuk mencari laba misalnya
dari rumah ke kampus ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan harus mampu menjual satu item barang sebanyak-banyaknya. Maka tentu kalian akan mencari kalau bisa yang jalannya jauh, yang perumahannya banyak ya, yang melalui tempat-tempat yang dilalui banyak orang. Meskipun jauh nggak apa-apa, yang penting nanti diperoleh apa istilahnya laba yang banyak. Nah, itu akan berbeda ya. Jadi dalam pencarian bobot maksimal dan minimal itu tergantung dari kebutuhan ya. Kalau waktu, kemudian sesuatu yang menghabiskan sumber daya biasanya dicari yang jaraknya terpendek atau waktunya tercepat. Tapi kalau untuk menghasilkan suatu nominal yang menguntungkan biasanya dicari yang jumlahnya paling tinggi gitu ya. Oke. Kita ambil contoh di sini, ini ada sebuah graf di mana graf di dalamnya ada bobotnya ya, ada 10, 7, 4 yang dikurung ini adalah bobotnya. Kita mempunyai tujuan dari asalnya yaitu simpul 1 menuju ke simpul 5. Nah, dari 1 menuju 5 ini kan ada beberapa kemungkinan atau alternatif. Contoh yang pertama adalah melalui jalur 1 ya, kemudian ke jalur 4 ya, kemudian ke jalur 5. Nah, bobotnya berapa kok bisa dapat bobotnya 16 gitu ya. Nah, 1 ke 4 bobotnya kan 7 ditambah tadi berapa? 4 ke 5 ya. Nah, dari ini 1 kemudian ke 4 kemudian ke 5 ya. Di sini bobotnya bisa dihitung ya. Ini harusnya 11 ya, bukan 16 ya. Kalau memang di sini bobotnya adalah yang paling sedikit. Kemudian 1 2 5. 1 kemudian kedua ke 5 ya. Nah, 5-nya itu sorry teman-teman, ini tadi 5-nya di sini ya. 1 ke 4 ke 5 ya di sini. 1 ke 4 bobotnya 7, kemudian dari 4 ke 5 itu bobotnya 9 sehingga hasilnya 16 ya. Tadi agak siwer karena sama-sama menggunakan angka ya. Kalau misalnya vertexnya atau simbolnya ini menggunakan alfabet biasanya kita nggak terlalu sulit membedakan ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini 145 itu adalah dari 1 ke 4 itu bobotnya 7, 4 ke 5 9, 7 tambah 9 16 ya. Kemudian 1 2 5, 1 2 5 ini adalah 1 ke 2 10 ditambah dari simpul 2 ke simpul 5 itu adalah 5, jadi totalnya 15. Nah, setelah semuanya dijumlahkan kemungkinan yang diperoleh, di sini bisa dilihat karena yang di sini itu ingin mencari yang paling sedikit, maka kalau jumlah yang terbanyak bobotnya itu disebut sebagai lintasan kritis gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya minimum spanning tree ya. Minimum spanning tree itu merupakan bobot ya. Di sini graf yang mempunyai bobot tetapi tidak mempunyai arah ya. Nah, tadi yang tidak mempunyai arah atau tidak berarah itu berarti dia hanya mempunyai satu kali jalur, nggak mungkin dilewati melalui jalur yang lain untuk menghubungkan dua vertex yang berbeda. Maka bobotnya biasanya adalah yang minimum ya. Oke, ini juga sama subgraf, yaitu graf yang terbentuk dari graf utama ya. Nah, penelusuran graf itu ada yang DFS, ada yang BFS ya. Nah, yang DFS ini biasanya adalah untuk mengecek node, yang mana kita cara mengeceknya itu adalah dilakukan dengan ke kedalaman yang paling dalam levelnya gitu ya. Oke, bagaimana untuk BFS dan DFS ini kita akan bahas pada yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi yang kedua.